pemeriksaan akan menjalankan terkait dengan pelanggaran. Jika Ferdi Sambo tak terima dipecat, kepolisian bakal lawan balik, siap-siap. Kepala Bagian Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Polri siap hadapi gugatan hasil putusan sidang etik banding yang menolak permohonan banding para pelanggar dan menjatuhkan sanksi pemecatan dari kepolisian, yakni Ferdi Sambo. Iya, tentunya dari Biro Waprov dan Divkum Polri siap tuh hadapi kemungkinan gugatan Ferdi Sambo, kata Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, tanggal 21 September tahun 2022 kemarin. Sementara itu, Dedi menyebut upaya hukum yang ditempuh pengacara Ferdi Sambo untuk menggugat hasil putusan sidang etik banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, merupakan hak setiap warga negara. Jenderal Bintang 2 itu menegaskan bahwa hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, banding yang menolak permohonan banding Ferdi Sambo sudah final dan mengikat. Sementara itu Divisi Profesi dan Pengaman, Propam, Biro Pertanggungjawab Profesi, Biro Waprov, dan Divisi Hukum, ditegaskannya, sudah menjalankan sidang etik banding sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam undang-undang sehingga minim celah untuk digugat. Hasil keputusan banding IJPFS, Ferdi Sambo, sudah final dan mengikat. Untuk pengajuan PT-UN, itu hak konstitusional setiap warga negara, ujarnya. Sebelumnya, sidang etik banding Polri menyatakan menolak permohonan banding Ferdi Sambo dan menguatkan hasil putusan sidang KKEP pada tanggal 26 Agustus tahun 2022 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Sementara itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISESS, Bambang Rukminto, mengemukakan bahwa Ferdi Sambo berpeluang mengajukan gugatan ke PT-UN atas putusan sidang etik. Yang menjadi objek dalam PT-UN itu adalah soal kebijakan sebuah institusi, dalam hal ini adalah surat keputusan, SKEP, PTDH dari Kapolri. Problemnya apakah mekanisme dalam PTDH itu sudah benar atau tidak? Kalau sudah benar, artinya itu upaya FS untuk mengulur waktu saja. Karena PTDH-nya sendiri sudah berlaku mulai terbit SKEP dari Kapolri, ujar Bambang. Selain Ferdi Sambo, 4 anggota Polri lainnya juga dijatuhkan sanksi PTDH dan keempatnya mengajukan banding atas putusan tersebut. Mereka adalah Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, Kombes Pol Agus Nurpatria, dan AKBP Jerry Raymond. Bahkan, AKBP Jerry Raymond mendapat pendampingan hukum dari Polda Metro Jaya. Menurut Bambang, upaya pendampingan hukum yang diberikan Polda Metro Jaya tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap keputusan sidang KKEP yang diputuskan oleh Mabes Polri. Kabar yang kedua, Brigjen Hendra Kurniawan pakai jet pribadi bawa misi Ferdi Sambo, publik kaget gegara kasus ini, kotak Pandora terbongkar. Pendiri Narasi Institute, Ahmad Nur Hidayat, mendesak tim khusus, Tim Sus, Polri, mengusut penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan terkait kasus Ferdi Sambo. Desakan itu sebagai respons atas temuan Indonesia Police Watch, IPW, tentang perwira tinggi Polri tersebut menggunakan jet pribadi yang disediakan bos judi ke Jambi guna menemui keluarga almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Siapa pemilik private jet yang digunakan Hendra Kurniawan ke Jambi menemui keluarga almarhum Yosua? Ujar Nur Hidayat. Pemerhati kebijakan publik, itu menilai kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua yang melibatkan Irjen Ferdi Sambo ternyata menyeret banyak polisi. Presiden Joko Widodo pun memberikan atensi khusus pada kasus itu. Publik menjadi tercengang bahwa bagaimana kasus ini telah membongkar kontak Pandora yang ada di tubuh kepolisian, kata Hidayat. Oleh karena itu, Hidayat mengingatkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memenuhi komitmennya mengusut kasus itu secara menyeluruh dan transparan. Apakah masih tidak cukup 100 orang polisi aktif yang terseret dalam kasus ini? Ataukah memang masih ada orang kuat yang masih belum tersentuh kasus ini? Katanya, menurut Hidayat, sebaiknya Polri tidak bermain-main dalam pengungkapan kasus itu. Sudah banyak energi dan waktu bangsa ini yang terkuras untuk kasus ini, ucap Hidayat. Dugaan tentang Brigjen Hendra menggunakan jet pribadi ke Jambi mencuat setelah diungkap Ketua Presidium IPW Sugeng Teguh Santoso. Menurut Teguh, private jet itu disediakan seseorang berinisial RBT,
Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia yang bermarkas di Jakarta Selatan. Temuan IPW mengungkap Brigjen Hendra pergi ke Jambi menggunakan jet pribadi itu bersama Kombes An, Kombes S, AKPRS, Bribda F, Brib2S, Brib2P, dan Brib2M. Kabar yang ketiga, Ferdi Sambo akan gugat Polri ke PT UN usai resmi dipecat, kata pengamat, upaya mengulur waktu. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISESS Bambang Rukminto, angkat bicara terkait langkah hukum yang akan dilakukan Ferdi Sambo setelah resmi dipecat dari Polri. Diketahui, mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo disebut akan menggugat Polri ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, usai sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, memutuskan menolak permohonan bandingnya. Adapun sidang etik banding Polri menyatakan menolak permohonan banding Ferdi Sambo. Selain itu, hasil sidang justru memutuskan memperkuat putusan sidang KKEP pada tanggal 26 Agustus tahun 2022 lalu. Dengan demikian, maka Ferdi Sambo resmi dipecat dari Polri setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Terkait hal itu, Bambang mengatakan, Ferdi Sambo berpeluang mengajukan gugatan ke PT UN atas putusan sidang etik yang menolak permohonan bandingnya setelah dijatuhi sanksi PTDH. Menurut Bambang, yang menjadi objek gugatan di PT UN itu adalah soal kebijakan sebuah institusi, dalam hal ini mengenai surat keputusan, SKEP PTDH dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Problemnya apakah mekanisme dalam PTDH itu sudah benar atau tidak, kata Bambang dikutip dari Antara, Rabu, tanggal 21 September tahun 2022. Kalau sudah benar, artinya itu upaya FS untuk mengulur waktu saja. Karena PTDH-nya sendiri sudah berlaku mulai terbit SKEP dari Kapolri, imbuhnya. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan, pihaknya siap menghadapi kemungkinan gugatan hasil putusan sidang etik yang menolak permohonan banding dari para pelanggar, salah satunya Ferdi Sambo. Iya, tentunya dari Biro Waprov dan Divkum Polri siap tuh, kata Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi. Dedi mengatakan, upaya Ferdi Sambo menggugat hasil sidang etik banding tersebut merupakan hak setiap warga negara. Namun, Jenderal Bintang 2 itu menekankan bahwa hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, banding yang menolak permohonan banding Ferdi Sambo sudah final dan mengikat. Menurut Dedi, Polri melalui Divisi Profesi dan Pengaman, Propam, Biro Pertanggungjawaban Profesi, Biro Waprov, dan Divisi Hukum sudah menjalankan sidang etik banding sesuai prosedur dan aturan yang berlaku dalam undang-undang. Karena itu, Dedi meyakini bahwa hasil sidang etik banding tersebut akan minim celah untuk digugat. Hasil keputusan banding IJPFS, Ferdi Sambo, sudah final dan mengikat. Untuk pengajuan PT UN, itu hak konstitusional setiap warga negara, ujar Dedi.